warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matis sihhati wassalamati li ta'atillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi 'abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Al-ayat. Shadaqallahu maulana al-azim. Wallahu a'lam bishawab. Yang sama-sama kita hormati para masyayikh, para asatidzah, lebih khusus para pengurus FKM 3P dan juga ketua Forum Komunikasi Masjid Mushola dan Pesantren Kecamatan Jati Sampurna, Akhina Al-Karam Ustaz Uston Nawawi SPDI, juga para asatidzah yang lain, ketua acara Ustaz Hamawi Ustaz Rumawi SPDI, pengurus DKM Masjid Jami Taqwa, Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah keberkahan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majelis yang mulia ini, kita awali membaca sebuah kitab sekali lagi. Mudah-mudahan majelis ini menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. La ilaha illallah wa ala kulli niyyatin shalihah. Khususun mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani An-Nawar Al-Syarul Rahmati wal Maghfirah. Syaikhul lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqatta'ini. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu FKM 3P rahimahullah, pagi hari ini kita akan baca kitab Syarahul Ummah Al-Muhammadiyah di halaman 34 tentang keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengumandangkan azan, kemudian juga fadilah azan sekaligus pula keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala
kepada orang yang menjawab adzan. Ada di halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul adzani wa syaraful muadzini. Keutamaan adzan, panggilan adzan berbunyi. Wa syaraful muadzinina, dan kemuliaan orang-orang yang mengumandangkannya. Wa min syarafil ummatil muhammadiyyati annallaha ikhtassaha bil adzan. Dan salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah memberikan kekhususan kepada umat ini bil adzan, dengan adzan. Ini kemuliaan dan kekhususan yang diberikan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adzan, syariat adzan, di mana waqad jaa fi fadlihi wa fadlil mu'adzinina ahadithun katsiratun tubayyinu syarafahu wa man tasawwallahu ta'ala bihi min manaqib wa mazaya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang adzan, keutamaan adzan dan keutamaan muadzin ini bisa kita dapati dalam hadis-hadis yang sangat banyak yang menjelaskan tentang kemuliaan orang-orang yang mengumandangkan adzan dan kekhususan keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, kepada juga adzan tadi, min manaqib wa mazaya, dari pangkat dan keistimewaan. Faminha, sebagian dari kemuliaan itu, annal mu'adzina yashhadu lahu kullu man yasma'u sautahu bil adzan. Yang pertama, orang yang memandangkan adzan, setiap orang yang mendengar suaranya akan menjadi saksi. Kama jaa fil hadits an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai' illa yashhadu lahu yaumal qiyamah. Wa bi riwayatin annahu yashhadu lahu kullu rabbin wa yabisin. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah terdengar sepanjang suara orang yang memandangkan adzan. Siapa yang mendengarkannya? Jinnun wala insun wala syai', baik itu yang mendengar jin, manusia, atau apapun, kecuali semua yang mendengar suara adzan itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Karena semakin banyak saksi tentang amalan kebaikan yang kita lakukan di hari kiamat nanti, ini semakin menguatkan kedudukan kita di surga. Kelak di hari kiamat, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita banyak melakukan amalan kebaikan, ini akan banyak juga saksi. Ya Allah, benar si fulan ini orang yang rajin ibadah. Benar ya Allah, orang ini yang memanggil panggilan ya Allah. Saya jadi saksi, jin jadi saksi, semua manusia jadi saksi. Maka orang ini insya Allah kalau banyak saksinya, otomatis dia akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa minha
Anna lil adani, satu riwayat mengatakan bahwa dia menjadi saksi kullu ratbin wa yabisin, semua yang basah yang kering, benda cair, benda padat, semua menjadi saksi. Wa minha anna lil adani fadlan khafiyan la ya'lamuhu illallah. Sebagian dari kemuliaan adzan, bahwa pada adzan ada keutamaan yang tersembunyi yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa fil hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil nidai was-saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastaqimu lastahammu alaihi." Rawahul Bukhari. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia itu mengetahui, saya lebih sepakat hadis ini saya terjemahkan bukan mengetahui, menyadari. Karena tahu semua, cuma nggak sadar tentang apa? Ma'fin nidai, keistimewaan adzan, wasaffil awwali, dan barisan yang pertama. Seandainya mereka menyadari betapa keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang mengumandangkan adzan, kepada orang yang sholat berjamaah, ada pada barisan yang pertama. Tsumma lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatinya katanya, kecuali an yastaqimu, dengan cara diundi, lastahammu alaihi, maka mereka pasti mengundi orang-orang bagaimana dia dapat awalan, dia ada di barisan yang pertama. Apa hadis mana? Wal muradu bil nida al adzan, yang dimasukkan hadis ini an-nida, yang lain adalah adzan. Wa qawlu istaqamu ay iqtaru, diundi. Al-Qur'an diundi, ditulis namanya si A, si B, si C, si D. Ayo dikocok dulu, siapa yang keluar namanya silahkan barisan paling kanan. Nomor 2 silahkan terus, nanti saya penuh dikocok lagi baru barisan ke nomor 2. Ini wa manahu annahum law alimu, arti hadis ini seandainya mereka mengerti fadilatal adzan, keistimewaan adzan, wa qadariha wa azimi jazaihi, tentang keutamaan adzan, kedudukannya, keagungan balasan pahalanya. Tsumma lam yajidu tariqan yu'assimunahu li dhaiqil waqti, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan jalan untuk mendapatkan semua itu karena waktu yang sempit dari adzan setelah adzan, atau keberadaannya la yu'adzinu lil masjid illa wahid la tarahu fi taksirihi, maka mereka pasti mau mengundi siapa yang berhak untuk mendapatkan keistimewaan itu. Ironisnya orang kalau sholat berjamaah ini maunya barisan pertama ke belakang, kadang-kadang nyuruh ke depan susah kita. Ini sampai kalau tahu, saya bilang bukan nggak tahu gitu, tapi nggak sadar hatinya keistimewaan orang yang ada pada barisan paling depan itu istimewa pahala. Tapi lu aja dah. Alasannya bagus, katanya ithar. Dalam hadis itu namanya ithar. Apa itu al-ithar? Ithar itu mendahulukan orang lain. Afdhaliyatul ghaib, mendahulukan orang lain. Tapi kata hadis atau kaidah saya lupa, la ithara fil ibadah, nggak ada ithar dalam urusan ibadah. Jadi kalau urusan ibadah jangan lu aja dah, justru maju duluan.
dibagi berkat. Kira-kira yang duluan siapa namanya? Yang bagiin duluan. Itu namanya jadi sah. Harusnya yang bagiin justru paling belakangan. Biar orang dulu kebagian. Orang udah kebagian semua, baru kalau saya kebagian, alhamdulillah. Enggak, ya udah, itu namanya ikhtar. Tapi kalau urusan barisan yang pertama, jangan ikhtar, nggak boleh. Sama dengan orang yang udah jadi imam, susah banget. Walaupun tentunya bagi orang yang mau ada di barisan yang pertama juga tahu diri, maaf. Mana tahu dirinya? Kalau kira-kira pengen ada di barisan pertama, minimal pakaiannya yang rada sopanan sedikit. Ini ada di masjid kita udah tahu pengen di barisan pertama, pakai kaos partai. Lihatnya resep banget Pak. Udah kita kasih dulu aja. Benar hadisnya bagus, tapi lihat deh kondisinya. Kalau ente pakaiannya orang lain, ya duduk belakang. Yang kedua, dia adalah orang yang bisa kalau terjadi sesuatu pada imam, dia bisa menggantikan. Namanya istikhlaf. Kalau ada imam misalnya udzur, satu contoh yang sering terjadi, imam bacaannya misalnya udah gak kuat, napasnya udah gak kuat, tiba-tiba sakit, maka yang pertama kali menggantikan adalah orang yang ada di barisan paling belakang imam, yang paling dekat dengan imam. Gak mungkin yang ada di pojok sono langsung ke depan. Makanya ustaz harus di depan imam, dan ustaz di pojokan pada ke kamar mandi sono. Kalau ada apa-apa susahnya itu istiqlal. Baik. Wa minha anna rabbas sauti bil adani li taqsiri thawabillah wa syahadati kulli syai'in bi tauhidil muadzini amrun mahbubun yastahiqqu an yataqatala alaihi nasu bisyufi. Bahwasanya mengangkat suara untuk mengumandangkan azan untuk menghasilkan pahala dari Allah, wa syahadati kulli syai'in bi tauhid, dan kesaksian segala sesuatu dengan tauhid, lil muadzini pada orang yang mengumandangkan azan, amrun mahbubun adalah perkara yang amat disukai, sehingga berhak orang rebutan dengan pedang perang, dengan pedang sekalipun untuk mendapatkan keistimewaan. Ini tentu sebagai kalimat majaziyah. Saking hebatnya pahala itu katanya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fi tandini la tadarabu alaihi bisuyuf. Seandainya manusia itu mengerti, menyadari keistimewaan yang ada pada azan, la tadarabu alaihi bisuyuf, mereka pasti akan rela perang dulu Pak, pakai pedang, rebutan supaya dia bisa ada. Bayangin, kalau sekarang azan yang gratisan susahnya ditampung, apalagi maaf yang suaranya rada enakan dikit, disuruh azan mahal betul, seakan-akan kalau saya keluarin suara wani biru. Astagfirullah. Akhirnya yang mau azan ikhlas, yang maaf yang suaranya mungkin udah kawin 26, udah Allah ya. Pengennya yang azan suaranya bagus, cuma kadang-kadang yang suaranya bagus gak mau. Padahal subhanallah, orang yang azan tadi mendapatkan keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha annal mu'adzina ma'ahu rahmatullahi wa aunuhu wa musa'adatuhu wa ihsanuhu. Sesungguhnya orang yang ada, yang mengumandangkan azan, bersamanya rahmat Allah, pertolongan Allah, ihsannya Allah,
wa fi ayyi makanin sara wa wasala tuhitu bihi rahmatullahi ta'ala. Dimanapun ia berjalan, dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruwiya an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadur rahmani fawqa ra'sil mu'adzini wa innahu la yughfar lahu mada sautihi aina balagh. Yadur rahman, rahman Allah. Dan dalam akidah kita makna yadun tangan terjemahnya, tapi dimaknai bukan tangan. Ini takwil namanya. Kita memaknai kata tangan tidak dengan tangan, karena tangan bertentangan dengan sifat wajib bagi Allah, mukhalafatuhu lil hawadits. Jadi kita menerjemahkannya yadur rahman, tekas rahmat Allah yang Maha Pengasih ada di atas kepala orang yang ada. Wa innahu la yughfar lahu, sesungguhnya orang yang ada dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mada sautihi aina balagha, sepanjang suaranya di mana sampai. Wa minha annal mu'adzina aminun, keistimewaan orang yang ada, orang yang memandangkan adzan itu adalah aminun, orang yang dapat dipercaya. Wa huwa ma'al fiqatin nas, karena dia adalah tempat manusia memberikan kepercayaan. Yang tamimuna alaihi fi ma'rifati waqti iftarihim insaf, karena semua orang mengandalkan muadzin, berpegangan kepada muadzin untuk mengetahui waktu buka puasa ketika mereka puasa. Au yaqbaluna ala sholatil maktubah, atau ketika mereka ingin melakukan sholat 5 waktu. Ini yang paling dipercaya adalah muadzin. Makanya ulama sering mengingatkan bagi muadzin saat ia akan mengumandangkan adzan, pastikan kalau dia adzan pada waktu yang tepat. Kalau kira-kira belum maghrib, kan dulu sabar. Ada muadzin gak sabaran, waktunya gak lihat waktu lagi, dah pokoknya masa jam 6 juga gak maghrib, dah kan dulu. Sebab muadzin tadi itu tanggung jawab. Kalau sampai ada orang yang buka puasa gara-gara dengar adzan dia padahal belum maghrib, dia tanggung jawab. Tuh makanya buat al-muadzin amin. Dia ada orang yang percaya karena dia bisa memberikan informasi. Oh, waktu maghrib, waktu buka puasa udah tinggal, waktu sholat udah tinggal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu dhaminun wal muadzinu muhtaman. Imam itu penanggung jawab, sedangkan muadzin itu orang yang dipercaya. Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin. Rasulullah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah petunjuk kepada para imam, waghfir lil muadzinin, dan ampunilah dosa orang-orang yang mengumandangkan adzan. Wa hada du'aun azimun minar Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam lil muadzinin. Ini adalah doa yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mengumandangkan adzan. Wa minha annal muadzina yaqribu bi adanihi asyaitana. Selanjutnya keistimewaan adzan yang dikumandangkan ini bisa mengusir setan. Jadi saat adzan berkumandang, setannya kabur. Makanya kalau ada orang
idza sami'an nidaan bis-sholati dhahaba hatta yakuna makanu rauha. Sesungguhnya setan itu ketika mendengar suara adzan untuk sholat, dhahaba mereka pergi kabur sampai ke makan rauha. Rauha tempat. Qala arawi wa rauha minal Madinah ala sittah wa talatina mailan. Rauha sebuah tempat dari Madinah kurang lebih 36 mil. Jadi setan kabur jauh. Apalagi di kampung kita di setan udah susah mana-mana. Kata Allahu Akbar, lari ke sono. Ada yang ada lari lagi. Kabur ke Pondok Rambut lagi. Dekat makam diadani lagi. Harusnya bisa mana-mana dia, Pak. Saking banyaknya pemandangan. Tapi lihat, saya coba langsung saja karena waktu yang sangat terbatas. Kita langsung ke halaman 38. Ini yang poin penting. Karena kesimpulan dari semua ini adalah betapa istimewanya orang yang mengumandangkan adzan. Sampai juga pahalanya disebut sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Dia juga diumpamakan wal mu'adzzinuna yaumal qiyamah ala kithbani min miskin. Dia juga kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tumpukan minyak misik. Dia juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ya dalam keadaan adzan. Termasuk hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, yang menyampaikan bahwa orang yang adzan adalah orang yang kelak di hari kiamat paling gampang kelihatannya, Pak. Kenapa? Karena wa innahum la yuqrafuna yaumal qiyamah bil tuli a'naqihim. Karena orang yang tukang adzan, muadzin itu kelak di hari kiamat kelihatan karena lehernya paling panjang. Tapi jangan dibayangin kayak leher soal. Aku males jadi muadzin, kenapa? Daripada ntar kayak leher soal. Bukan, maksudnya saking gampangnya diinnya di hari kiamat. Oh, tukang adzan kelihatan. Banyak sekali hadis-hadis semuanya memberikan satu kesimpulan kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada orang yang mengumandangkan adzan. Karena adzan itu isinya tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku beritikad tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku beritikad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Dua kali. Hayya 'alal falah, marilah kita mencari kemenangan. Kalau suruh ditambah as-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Jawab shadaqta wa barakta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Ini kalimat-kalimat yang luar biasa. Kalimat-kalimat indah mengingatkan orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi katanya bahkan yang luar biasa lagi, Pak. Wal mu'adzinu al-muhtasibu kasyahid. Al-mu'adzinu al-muhtasibu kasyahid. Orang yang adzan yang niatnya semata-mata karena Allah, dia sama seperti orang yang mati syahid. Dalam hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, qala Rasulullah SAW, al-mu'adzinu al-muhtasibu kasyahid al-mutasahhib fi damihi yatamanna 'ala Allah ma yashtaqi bainal adzan wal iqamah. Orang yang adzan seperti orang yang mati syahid yang menumpahkan darahnya dalam perang. Padahal antara muadzin sama orang yang perang dia jauh kemana-mana. Tapi pahalanya kata Nabi sama dengan orang yang mati syahid yang menumpahkan darah. Karena gara-gara apa sebabnya orang yang mengumandangkan adzan kita sholat. Makanya orang yang suaranya enak tapi pahalanya banyak. Atau kalau mau jelek sekalian. Jadi ngeselin orang.
mendengar suara kayak lihat kalimatnya Pak, sengaja saya pengen tambahkan. Wal mu'adzinu al-mu'tasibu idza mata fa inna jismahu mahfuzun la yakuluhu dud. Yang suka adzan harus bangga. Orang yang memandangkan adzan niatnya karena Allah, idza mata ketika dia meninggal dunia, fa inna jismahu mahfuzun, maka badannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, la yakuluhu dudu, gak bakalan dimakan cacing tanah. Itu kalau pengen jasad kita butuh Pak. Itu pernah diantara kita melihat saat gali kuburan lama, ya Allah kok ini badannya masih utuh nih orang, kayak gak dimakan sama tanah, gak dimakan sama cacing tanah. Layak puluh hudud. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'adzzinul muqassibu kasyahidi al-mutasaddiq fi damihi idza mata lam dawwan fi qabrihi. Orang yang adzan niatnya semata-mata karena Allah, seperti orang yang mati syahid yang menumpahkan darahnya ketika dia meninggal dunia, maka kuburannya enggak mau dan enggak bakalan dimakan cacing tanah, utuh jasadnya. Wa hadhihi mukafatun minallah, ini adalah balasan dari Allah Ta'ala bagi orang yang adzan, alladzi yuhafizu ala iqatin nas, karena dia telah menjaga untuk membangunkan manusia, an yahya bi qabrihi, dia akan dibangkitkan dari kuburnya, wa yashkuru bi ni'ami rabbih, dan merasakan kenikmatan dari Tuhannya, wa yunaqi wa yutahhiru jismahu wa la yantannu wa la yaktiru. Nanti kelak ketika dia meninggal dunia, badannya suci, tidak berbau, tapi dengan syarat lakin, ini harus digaris bawah, lakin asyaddu an yakuna muhtasiban, tapi adzannya semata-mata niatnya karena Allah, bukan ketika adzan di masjid yang bagus suaranya dienak-enak, ya ala salat, oh masjid gede, dia di musola di pojokan, ya ala salat, alas waktu adzan supaya punya bentak. Hati-hati niat berat, karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amma idza kana mu'adzinan fasiqon, adapun kalau mu'adzinnya fasik, salah satu bentuk fasik lagi, habis adzan dia pulang. Ada orang habis adzan pulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, habis adzan dia pulang. Pada carinya obat kemana nih ada kan? Hati-hati, ada ini juga kecamannya Pak. Ada orang yang ya di halaman terakhir 39. Man adrakahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adrakahul ananu fil masjid thumma kharaja lam yahdud li hajatin wa huwa la yuridu ar-ruj'ata fa huwa munafiqun. Siapa orang yang adzan di masjid kemudian dia keluar lagi Pak, keluarnya nggak ada hajat, nggak ada darurat, kecuali aduh makanya tadi nggak ada sakit perut, nggak tahan, pas itu juga ada dari nahan-nahan dikit, pantas tadi pas ujungnya rada tersedak karena kebelet, itu mah nggak dosa. Ini mah sengaja habis adzan pergi, nggak balik lagi. Ini munafik. Betapa susahnya kalau dia adzannya fasik, wa tama'an, serakah, termasuk serakah dunia yang tadi saya bilang. Dia mau adzan
kalau dibayar. Tapi kalau nggak dibayar nggak mau. Maka wa muqatilan dan penipu katanya. Kalau kemudian bayar laku ditolak kayak tolik, maka Allah akan melepaskan baginya. Kalau yang tadi tidak ikhlas karena Allah, di kuburannya kelak al-hasyarah, binatang melata, cacing, ular, kalajengking dan sejenisnya, tunisuhu naqsyat, yang akan menggigit orang tersebut, wa yabdi jismahu, dan menghancurkan jasadnya, wa yu'adzibu 'adzaban alima, dan Allah akan siksa dia dengan siksa yang amat menyedihkan. Jadi sebaliknya ya, azabnya karena Allah akan muliakan dia di hari kiamat. Paling gampang jadi ini aqwalu aqna yaumil qiyamah, yang kelihatan lehernya paling panjang, tempatnya di surga. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tapi kalau adanya lil fulus, gua sih makanya adan mau juga bulanannya coy. Adan kalau adannya adan Jumat, oke. Kalau adan maghrib sama subuh, ada susah. 250. Yang paling murah adan tuh Ciko. Ini kan aneh. Sehingga muncul pertanyaan, Ustaz, emangnya kalau kita ngasih hadiah sama muadzin nggak boleh? Itu pertanyaan. Kalau jamaah atau pengurus DKM ngasih, itu malah bagus. Yang nggak boleh itu kayak orang transaksi. Ustaz atau Kang jadi muadzinnya di At-Taqwa, berapa duit kira-kira saya kasihnya? Nah itu nggak boleh. Kecuali DKM yang ngasih tahu, misalnya Ustaz kita tolong ya, ini adzan Jumat besok, dia mau undang tolong. Ya, maka insya Allah saya hadir, saya akan ada. Habis ada dikasih sama DKM 5 juta. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kan ada DKM begitu kan? Ada kan? Kalau itu bang ada dong 5 juta mahal. Enggak apa-apa kalau itu. Yang enggak boleh transaksional, ini hati-hati. Saya sering kali berhenti di sini. Apa itu transaksional? Niatnya ibadah, tapi itu transaksi. Transaksional sama dengan bahasa Jawanya wani piro kan. Saya mau ngajar wani piro. Saya jadi imam wani piro. Saya jadi muadzin wani piro. Namanya bukan muhtasabah. Tapi kalau niat karena Allah, terserah dikasih alhamdulillah, dan dikasih biasa aja. Adan saya mau begini suaranya. Saya bisa dengan nada misalnya kayak Masjidil Haram, bisa Masjid Nabawi. Ya ini udah keistimewaan yang Allah kasih buat saya. Karena hari ini trennya kan, apalagi di masjid-masjid besar, di kantor, itu muadzin memang ada gajinya. Ya tak apa-apa. Itu kan bagian dari penghargaan kita terhadap muadzin. Tetapi itu bukan tujuan. Itu hanya ekses. Kalau tujuannya karena uang, tujuannya karena dunia, termasuk tujuannya sengaja karena di samping Masjid At-Taqwa ada cewek kantin, itu ada sengaja dibuat-buat, apalagi pakai wiridan dulu, suara air, suara seruling, wes-wes 12 kali naik kuat, akhirnya yang dengerin seperti bulu beribu. Ini haram karena niatnya tidak lillah. Tapi kalau yang niatnya lillah, subhanallah, Allah muliakan kita sama dengan orang yang mati syahid, bahkan pahalanya kelak saat kita meninggal dunia, jasa orang yang adzan tadi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan besok tidak ada lagi orang yang susah disuruh adzan, semuanya rebutan, udah saya aja yang adzan. Kalau perlu antri 20 orang yang datang duluan dia yang mati. Yang ada susah panasnya adzan dia ramai sih. Harusnya yang antri itu antri. Sebagaimana orang antri mencium hajar aswad. Kenapa ada yang di sini yang banyak dari antri? Sebagaimana orang antri nanti di barisan yang pertama. Inilah para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita
kitabnya lumayan tebal yang harus kita baca, tapi keterbatasan waktu saya mohon maaf, saya singkat-singkat saja. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya, dan saya cukupkan sampai di sini. Apa yang saya baca dalam kitab Syarahul Ummah Al-Muhammadiyah. Terima kasih dan mohon maaf. Adalah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum